الناس أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بأكمال صفات الأصفش اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما دامت الحياة في الأنفاس وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan, tentunya juga kemampuan untuk melaksanakan salah satu ibadah, yaitu salat zuhur berjamaah. Salawat teriring salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama sahabat sebagai umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian ulama ahli hikmah telah ditanya, apabila seorang hamba bertobat, apakah dia tahu bahwa tobatnya itu diterima atau ditolak? Kemudian ulama hikmah ini menjawab, saya tidak bisa menghukuminya, hanya saja tobat yang diterima itu ada ciri-ciri. Adapun ciri-ciri daripada orang yang diterima tobatnya adalah ada 6 ya, menurut ulama ini yang ditanya oleh para murid-muridnya. Yang pertama adalah ayyara nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyah, menganggap dirinya tidak terpelihara dari maksiat. Jadi kalau ada orang ahli ibadah ya, baik itu sholatnya dia terpelihara, sunnah-sunnah tahajud ya, sunnah-sunnah yang lainnya itu terpelihara, tapi merasa dirinya itu tidak terpelihara dari maksiat ya. Jadi ini ciri-ciri daripada ya, tobatnya itu merasa bahwa dirinya itu ya, suci ya, atau terpelihara daripada maksiat. Ini yang ditolak. Yang kedua, wa yara fi qalbihi faraha dhaibahu wa hajat syahidan, menganggap bahwa kegembiraan dapat menjauhkan diri dari Allah. Jadi dia menganggap bahwa kegembiraan itu betul akan menjauhkan daripada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini ciri-ciri yang 6 itu, bahwa dia merasa bahwa kegembiraan itu salah satunya itu dia akan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ciri coba-coba yang diterima. Wa yuqarribu ahlal khair wa yubaidu ahlal syarr. Ya. Suka mendekat ya, kepada orang-orang yang berbuat baik dan menjauhi orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ciri-ciri yang diterima taubat itu ya, kalau dia senang dengan orang-orang soleh dan orang-orang baik ya, kemudian menjauh daripada orang-orang yang jauh daripada tuntunan syariat, orang-orang yang bermaksiat. Nah ini juga ciri-ciri taubatnya itu diterima ya. Kemudian wa yara qalila min ad-dunya katsira wa yara katsira min amal akhirati qalila. Ia memandang dunia yang sedikit seolah-olah banyak, dan memandang amal akhirat yang banyak seolah-olah sedikit. Maksudnya apa? Ya,
Jadi tatkala Allah memberikan rezeki kepada kita, dunia kepada kita apapun bentuknya, ya, walaupun sedikit, tetapi itu sebuah anugerah, ya, sedikit disyukuri. Justru itu merasa dia itu sangat mendapatkan sebuah anugerah yang luar biasa, anugerah yang banyak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang dia rasakan itu hanya sedikit, bahkan mungkin makan cuma 1 kali. Kan ada sebuah riwayat Ibrahim bin Adam, ya, tatkala dia melintasi sebuah pasar, ya, dia sedang berjalan, tiba-tiba, ya, di kanan kirinya tuh ada pengemis. Ada seorang pengemis, ya, tatkala dia melintasi lorong pasar itu, pengemis ini berteriak, Alhamdulillahirabbil alamin. Terdengar oleh Ibrahim bin Adam. Begitu dilihat, dilirik, ternyata pengemis ini, ya, dia matanya buta, tangannya buntu, kakinya juga buntu, dan kulitnya punya penyakit kusta. Ya. Dia begitu ada seseorang memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Jadi kalau ada orang memberikan sedekah itu harus memasukkan, ya. Ya. Karena dia sudah nggak punya tangan, ya. Jadi harus disuapin. Begitu ada makanan yang masuk, teriaklah si pengemis, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah memberikan sebuah rezeki, sebuah karunia yang begitu besar kepada saya. Ditanya, disampiri oleh Ibrahim bin Adam, pengemis, nikmat apa yang terbesar yang kau rasakan? Padahal tanganmu buntu, kakimu buntu, matamu buta, kulit pun juga kena kusta. Kata pengemis ini, wahai Ibrahim bin Adam. Pengemis ini tiba-tiba bangun, padahal belum pernah bertemu Ibrahim bin Adam. Aku mensyukuri 2 hal. Yang pertama adalah qalban syakiran, kalbu yang senantiasa bersyukur, walisanan dzakir, lisan yang senantiasa tidak terhenti untuk berzikir. Itu 2 nikmat yang terbesar yang aku rasakan dari Allah. Oke, tanganku tidak ada, kakiku tidak ada, ya, mataku buta, ya, bahkan kulit tubuhku ini penuh dengan penyakit. Tetapi Allah masih memberikan 2 hal kepadaku, qalban syakiran, walisanan dzakir. Hatiku tetap bisa bersyukur kepada Allah dan lisanku tetap berzikir kepada Allah. Ya. Jadi maksudnya dari itu sedikit yang Allah berikan, ya, dalam dunia, tapi itu menganggap bahwa itu adalah anugerah terbesar yang Allah berikan pada dirinya. Inilah ciri-ciri daripada orang yang diterima taubat. Ya. Kemudian berikutnya, wa yara qalbahu mustaqilan bima dumina minallahi wa ridwan amma dhamin. Memandang dirinya sibuk dengan sesuatu yang telah dijamin Allah, ya, dan suka mengatur sesuatu yang telah Allah jamin, ya. Jadi dia sibuk dengan urusan Allah, ya, dalam apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada dirinya. Kemudian berikutnya, ya, wa yakuna khafidul lisan daimul kiprati lazimal ghami wa nadamati, selalu memelihara lisan, ya. Jadi lisannya akan selalu dipelihara, ya. Artinya apa? Dia tidak banyak berbicara, kecuali bicara yang mengandung hikmah. Dia tidak banyak menggibah, ya. Bahkan dia menjaga itu, ya kan? Kemudian senantiasa dia apa? Al-fikrah, ya. Dia berpikir, ya. Kemudian bagaimana juga susah dan prihatinnya karena dirinya merasa banyak dosa.
Jadi ciri-ciri orang yang terima tobatnya itu semakin dia dekat kepada Allah, justru dia berasa dirinya itu semakin hina, semakin bahwa dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Ya kan contohnya mudah kita pahami, misalnya ketika kita sholat, sholat Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, timbul di dalam hati, kalau kini aku termasuk orang yang soleh nih, pantas kalau nanti aku mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia merasa bahwa ibadahnya itu bisa ditukar dengan surga. Itu sudah maksiat, sudah maksiat. Kalau dalam tasawuf itu sudah maksiat, jadi masih tercela. Kalau dalam hatinya masih dia merasa bahwa prestasi ibadahnya, kemampuan ibadahnya itu bisa menukar sesuatu dari nanti nikmat Allah dengan surganya Allah. Gitu. Jadi mudah-mudahan di dalam kajian yang kita kali ini kita bisa menjaga lisan, kemudian menjaga hati kita untuk senantiasa billah karena Allah, lillah karena Allah. Sehingga kata Nabi, ahabbal a'mal ila Allah hifdzul lisan. Amal yang paling dicintai Allah adalah orang yang memelihara lisan. Sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya pada hari kiamat, inna aktsarun nas dzunuban yaumal qiyamati aktsaruhum kalaman fi ma la ya'ni. Sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Makanya sekarang kita jaga lisan kita daripada perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan-perkataan yang harus kita adalah perkataan mengandung hikmah. Itu saja mungkin kajian kita pada siang kali ini, bagaimana ulama hikmah dia memberikan sebuah ciri-ciri orang yang diterima tobat. Urusan diterima tobat kita ada, tetapi ulama ini hanya ingin mendefinisikan ciri-cirinya orang yang ditobat jadi diterima. Kita dikenal yang sama-sama kita simak. Kafaratul majlis wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.